Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid dan kita akan bahas dua bab. Bab An-Nahyu an Sabbir Rih, bab larangan dari mencela angin. Kemudian bab yang kedua adalah bab tentang qaulillahi ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, yaitu mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar, prasangkanya orang-orang jahiliyah. Dua bab ini akan kita bahas insyaallah pada malam hari ini. Yang pertama adalah bab An-Nahyu an Sabbir Rih. Bab larangan mencela atau mengumpat, ya, memaki, mengumpat angin. Mengumpat apa? Angin, ya. Nah, kemudian penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubay bin Ka'ab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, la tasubbur riha, janganlah kalian mencela atau mengumpat, memaki angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun, ya. Kalau kalian melihat apa yang kalian tidak suka, angin kencang, faqulu, maka ucapkanlah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhir rih. Disuruh berdoa, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhir rih. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dari kebaikan angin ini, ya, dari kebaikan angin ini. Wa khairi ma fiha, dan aku mohon dari kebaikan yang ada pada angin tersebut. Wa khairi ma umirat bihi, dan dari kebaikan apa yang angin tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan angin tersebut. Wa syarri ma fiha, dan dari keburukan yang ada pada angin tersebut. Wa syarri ma umirat bihi, dan dari keburukan apa yang diperintahkan kepada angin tersebut. Ini pembahasan kita tentang larangan untuk mencela angin. Ya, maka ini wajar. Kenapa? Karena angin dia mudabbarah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu, dia musakharah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak seperti manusia berkehendak. Dia berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mencela sesuatu yang seperti ini, yang tidak memiliki kehendak, ya, tidak seperti manusia, kemudian kita cela, maka seakan-akan kita mencela yang memerintahkannya. Bukankah yang memerintahkannya adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan mencela angin secara tidak langsung kita mencela Allah. Mungkin seorang tidak bermaksud mencela Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, apalagi seorang muslim kemudian parah angin ini, angin kurang ajar misalnya, atau angin brengsek, ya, ini enggak boleh seperti ini. Berarti angin tersebut tidak berbuat apa, yang buat dia berhembus, yang buat dia menghancurkan sana, menghancurkan sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggal menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara tidak langsung kalau kita mencela angin, berarti kita mencela yang memerintahkan angin tersebut, berarti kita mencela Allah. Nah, dan ini mengurangi tauhid, ya, mengurangi tauhid. Dan saya rasa orang-orang yang mencela angin tidak bermaksud mencela Allah. Kalau mereka bermaksud mencela Allah, tentu mereka kafir. Tapi kebanyakan mereka tidak bermaksud mencela Allah, tapi mereka mencela angin tersebut. Dan ini tidak boleh. Kita harus beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengalirkan angin tersebut, yang menghembuskan angin tersebut semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya sama seperti kita bahas tentang larangan untuk sabud dahar, ya, la tasubud dahar, ya, la tasubud dahar. Kenapa? Karena wa ana yu'dhini ibnu adam yasubud dahar wa ana dahar uqallibul laila wan nahar. Kata Allah Subhanahu wa taala, anak Adam telah menggangguku, ya, dengan mencela masa, padahal aku adalah masa, aku membolak-balikan langit siang atau siang dan malam, ya. Karena masa tidak perlu dicela, karena masa tempat berlakunya berbagai macam kegiatan. Kegiatan itu yang dicela, bukan masanya. Kalau seorang mencela masa, berarti dia mencela pengatur masa tersebut, yaitu pengatur waktu tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pengatur zaman tersebut. Dan ini hukumnya sama seperti mencela cuaca. Waduh, mendung parah, hujan kurang ajar misalnya, atau hujan brengsek, hujan enggak berhenti-berhenti brengsek. Ini sama, ini mencela Allah Subhanahu wa taala. Mencela Allah, mencela hujan, mencela musim dingin, kemudian mencela musim panas, matahari. Oh, matahari kok panas banget, ya. Beda kalau mengabarkan enggak ada masalah, hari ini panas terik. Tapi kalau ada kesan mencela, enggak boleh, karena kita berarti mencela yang mengatur benda-benda tersebut. Tidak ada yang mengatur langit, tidak ada yang mengatur langit, tidak ada yang mengatur matahari, tidak ada yang mengatur angin.
kecuali Allah semata. Ya. Seandainya ada yang mengatur selain Allah, ya mungkin boleh kita cela, tapi yang mencela adalah yang mengatur semata-mata hanyalah Allah. Jadi saya ulangi, hukum mencela angin sama seperti mencela hujan, sama seperti mencela panas, sama mencela matahari, mencela musim dingin, ini semua sama dengan mencela masa, mencela zaman. Ya, kita bahas di sini. Jadi hukum mencela angin sama dengan mencela apa sih tadi? Hujan, kemudian apa? Panas, matahari, kemudian cuaca, kemudian zaman, ya, musim. Kenapa? Karena tidak ada yang mengaturnya. Tidak ada yang mengaturnya kecuali Allah. Berarti mencela hal-hal tersebut seakan-akan mencela pengaturnya, ya. Mencela hal-hal ini, mencela hal-hal tersebut, ya, secara tidak langsung mencela pengaturnya. Mencela pengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh beradab, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang angin. Ar-rih, angin, udara. Angin itu ibarat dari udara. Udara ada, ya. Udara, ya. Sebenarnya udara ini atau angin ini memiliki banyak fungsi. Terkadang dia berfungsi untuk membinasakan suatu kaum, terkadang dia banyak bawa rahmat, banyak sekali. Angin, ya. Lihat, ada angin, ya. Contohnya rahmat, ya. Rahmat bagi manusia. Allah berfirman misalnya, wa arsalnar riyaha lawaqiha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami mengirimkan riyah, ya, yang merangkai, ya, angin tersebut bisa merangkai awan satu dengan awan yang lainnya, ya. Angin tersebut bisa memindahkan dari serbuk sari kepada tumbuhan yang jantan kepada tumbuhan betina sehingga terjadi penyerbukan atau pembuahan. Ya, terkadang angin tersebut juga memberi kabar gembira akan turunnya hujan. Wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmati. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang telah mengutus atau mengirim angin, ya. Mengirim angin busyran baina yaday rahmati. Busyran baina yaday rahmati maksudnya memberi kabar gembira akan turunnya hujan, ya, akan turunnya hujan. Jadi lihat di sini, ya, fungsi lawaqih adalah untuk apa? Mengawinkan serbuk sari dan macam-macamnya, ya, tumbuh-tumbuhan. Yang ini wahuwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday, sebagai kabar gembira. Kabar gembira maksudnya akan turun hujan. Akan segera turun hujan. Karena apa namanya? Angin, subhanallah, dia mengatur, kemudian merangkai awan-awan. Setelah itu kemudian awan-awan dengan angin tersebut dibawa, kemudian dipecah oleh angin tersebut, kemudian turun di bagian tempat yang Allah kehendaki. Ini semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, terkadang, ya, angin, ya, Allah kuasakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasakharna lahu riha tajri bi amrihi haitsu asab. Kata Allah, ya, maka kami pun menguasakan angin bagi Nabi Sulaiman, tajri bi amrihi haitsu asab. Yang angin tersebut mengalir sesuai dengan kehendak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kalau pergi kemana-mana nggak usah pakai pesawat, ya, nggak usah pakai mobil, dia tinggal ambil permadani, taruh di angin, kemudian dia berangkat di atas angin tersebut. Luar biasa, ya. Siapa yang bikin itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Berarti angin ada fungsinya. Ada fungsinya. Kemudian di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan angin sebagai tentara Allah. Tentara Allah untuk membinasakan kaum. Tentara Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian tatkala datang musuh mengepung kalian,
Ya, musuh maksudnya junud, pasukan tatkala perang Khandaq yang datang mengepung kota Madinah dengan jumlah 10.000 mengepung kota Madinah. Kata Allah, farsalna alaihim rihan, maka kami kirim angin kepada mereka. Subhanallah, angin tersebut memporak-porandakan kaum Quraisy tatkala itu. Berarti ini tentara Allah untuk menghancurkan musuh-musuh Allah. Contohnya lagi, Nabi SAW dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan bagaimana angin menghancurkan kaum Ad dalam banyak ayat. Farsalna alaihim rihan sarsaran. Ya. Ya. Idh arsalna alaihim rihal aqim. Ya. Ma tadharu min syai'in atat alaihi la ja'alatu karramin. Ya, banyak sekali ya Allah sebutkan di antaranya rihan sarsaran ya. Fi yaumin nahsin mustamir. Yaitu angin untuk menghancurkan kaum Ad. Angin menghancurkan kaum Ad. Ini angin menghancurkan kaum pasukan Quraisy dalam perang Khandaq. Nabi SAW juga bersabda, "Nusirtu bis-saba wa uhlikat 'adun bid-dabur." Kata Nabi SAW, aku ditolong dengan angin. Saba itu angin yang berhembus dari timur ke arah barat, dan kaum Ad dihancurkan dengan angin yang berhembus dari arah barat, bid-dabur. Ya. Jadi angin banyak fungsinya. Dan angin sebenarnya itu udara, anginnya udara. Cuma udara kita nggak lihat. Kapan kita bisa lihat? Tatkala dia berhembus, bergerak. Oh, berarti udara itu ada. Udara itu ada. Subhanallah, nikmat dari Allah. Allah berikan udara bagi kita. Allah berikan kepada kita atmosfer, ya. Ini nikmat. Kalau bahasa Arabnya al-ghilaful jawi, atmosfer, ya, gas yang menutupi planet bumi. Ya, kemudian yang paling bawah bagian atmosfer bertingkat-tingkat, ya. Yang paling bawah maka itulah yang berisi udara yang kita bisa hirup, banyak isinya dari oksigen, bisa kita nikmati udara tersebut. Bayangkan kalau tidak ada udara, kita nggak bisa bernapas. Kalau nggak ada udara, burung tidak bisa terbang. Gimana mau terbang nggak ada udaranya? Mau loncat juga setengah mati, nggak ada udaranya. Kalau tidak ada udara tadi susah, angin berhembus, awan tidak bisa kemana-mana. Kalau tidak ada udara kita nggak bisa mendengar suara karena udara ini penghantar gelombang, penghantar suara. Ya, dia jadi media untuk mengantarkan suara. Ya, dan banyak faedah daripada udara. Ya. Yang subhanallah, kalau kita perhatikan berdasarkan penelitian orang-orang, planet-planet lain juga ada atmosfer, tetapi mereka kebanyakannya bukan oksigen. Ya, seperti katanya planet Mars, ya, isinya karbon dioksida. Ya. Ya, kalau kita nggak bisa hidup dengan karbon dioksida, malah racun bagi kita. Jadi Allah sudah menyiapkan bumi ini dengan atmosfer yang isinya adalah oksigen yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya angin itu manfaatnya banyak. Maka tidak bisa kita kemudian mencela angin, ya, secara mutlak atau tatkala angin sedang berhembus dengan kencang kemudian kita mencela angin, karena yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau kita melihat angin berhembus, jadi hukum berdoa tatkala melihat angin. Atau saya bilang angin ada dua. Angin bisa dibagi juga. Ada dua. Yang pertama, angin yang wajar, ya, yang biasa, tidak mengganggu. Kemudian angin yang kencang. Nah, untuk ini tidak perlu berdoa. Kalau angin biasa tidak perlu berdoa. Adapun angin yang kencang, maka ini yang dianjurkan untuk berdoa. Makanya Nabi mengatakan, "Idza ra'aitu ma takrahun," ya, wa idza ra'aitu ma takrahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Idza ra'aitu ma takrahun fa idza ra'aitum ma takrahun." Yaitu jika kalian melihat apa yang kalian tidak suka, yaitu angin yang kencang. Ya, fa idza ra'aitum ma takrahun. Kalian tidak suka. Demikian juga dalam hadis kana idza asfatir ruh, adalah Rasulullah asifatir rih, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada angin kencang, berarti doa itu hanya diucapkan tatkala angin kencang, ya. Dan ini adalah doa yang luar biasa yang kita dianjurkan berdoa kepada Allah. Jangan kita mencaci maki rih. Jadi dianjurkan berdoa dan jangan berdoa dan jangan mencaci memaki angin. Adapun doanya bisa buka di aplikasi zikir doa, ya, di Bekal Islam, bisa di-download zikir doa. Maka ada dua doa di situ yang diajarkan, ya.
Pertama yang singkat, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikan angin tersebut dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan angin tersebut. Ya. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, hadis Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, jadi kalau masuk di aplikasi tinggal tulis saja angin, akan keluar berdoa dari angin yang kencang. Doa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Yaitu, ya Allah, aku berlindung, aku mohon kepada Engkau dari kebaikan angin tersebut dan kebaikan yang ada dalam angin tersebut dan kebaikan dari apa yang diperintahkan kepada angin tersebut. Dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukannya, dari keburukan apa yang ada pada angin tersebut dan keburukan apa yang diperintahkan oleh angin tersebut. Ini dalil, ya, perhatikan doa tersebut. Ya, doa ini dalam angin datang, kita disuruh minta kebaikannya dan berlindung dari keburukannya. Artinya angin tersebut terkadang dikirim oleh Allah sebagai kebaikan sekaligus sebagai keburukan. Perhatikan ini. Angin terkadang dikirim oleh sebagai kebaikan sekaligus sebagai keburukan. Maksudnya bagaimana? Lihatlah misal dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq. Jadi kita disuruh minta kebaikannya berlindung dari keburukannya. Jadi dalam angin tersebut ada kebaikan, ada keburukan. Ada kebaikan, ada keburukan. Kebaikannya misalnya dalam perang Khandaq Allah mengirim angin. Angin tersebut berhembus menghancurkan orang-orang Quraisy, sementara dia berhembus lembut bagi kaum muslimin, ya, tidak mengganggu kaum muslimin. Padahal angin yang sama di tempat yang dekat, tetapi kondisi berbeda. Sama seperti hujan, ketika hujan Allah kirimkan dalam perang Badar, hujan keras menimpa kaum musyrikin, hujan rintik-rintik, gerimis menimpa kaum muslimin sebagai rahmat dan berkah bagi kaum muslimin, sementara bagi kaum musyrikin adalah musibah. Angin hujan yang sama, ya. Oleh karenanya terkadang Allah mengirim suatu musibah, ya, atau suatu yang kita tidak sukai ternyata baik bagi sebagian orang, buruk bagi sebagian orang, ya. Ya sama seperti sekarang ada, kita katakan ada wabah. Wabah terkadang adalah kebaikan bagi sebagian orang, tercatat sebagai mati syahid, kemudian dia bersabar, pahala baginya menghadapi wabah tersebut. Sebagai sebagian orang merupakan azab, siksaan, menambah dosanya, dia maki-maki, kemudian dia tidak terima dengan takdir Allah, maka menambah dosanya. Taib, ini yang berkaitan dengan masalah angin, ya. Jadi kalau kita melihat angin kencang, jangan kita mencela angin tersebut, karena kalau kita mencela angin tersebut, maka sungguhnya kita mencela Allah yang mengatur angin tersebut. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan pada bab berikutnya. Tolong dihapus. Taib, bab berikutnya, bab berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab 58. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Tentang firman Allah, mereka yadhunna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, itu mereka orang-orang munafik, itu dalam kurung orang-orang munafik, berprasangka kepada Allah dengan persangkaan buruk, yaitu persangkaan jahiliyah, yaitu persangkaan jahiliyah, ya. Persangkaan jahiliyah. Ini ayat yang pertama. Yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, adh-dhannina billahi dhanna saw', ya. Kemudian adh-dhannina billahi dhanna saw', alaihim dairatus saw'. Yaitu, ya, orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah, bagi mereka giliran yang buruk, ya, dan seterusnya. Dua ayat Allah sebutkan, satunya dalam surat Al-Imran, kemudian yang satunya dalam surat Al-Fatah. Perhatikan di sini Allah menamakan dengan yadzubillahi ghairal haqq, persangkaan yang salah. Yang kedua, persangkaan jahiliyah. Yang ketiga, dhanna saw', persangkaan buruk. Ya. Jadi persangkaan yang tidak benar, ya, dengan persangkaan ghairal haqq, yaitu persangkaan yang tidak benar. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga persangkaan tersebut. Pertama, ya, adalah ghairal haqq, tadi persangkaan tidak benar. Kemudian Allah menamakan juga dhannal jahiliyah, persangkaan jahiliyah. Kemudian Allah mengatakan dhannas saw', persangkaan buruk.
Apa maksud dari tiga? Ini kata para ulama tiga ini sama semuanya. Ini sama dengan, nggak ada bedanya. Ini sama ini sama ini sama ini. Apa maksudnya? Maksudnya itu berprasangka kepada Allah. Maksudnya berprasangka kepada Allah yang tidak layak, tidak pantas, tidak layak atau tidak pantas dengan kesempurnaan Allah, dengan maha sempurnanya Allah. Nah, ini dilarang dalam syariat. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Tidak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang pertama, yadhunna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Orang munafik mereka berprasangka kepada Allah dengan persangkaan yang tidak benar, persangkaan batil, yaitu persangkaan jahiliyah. Mereka mengatakan, apakah kita tidak memiliki pengaturan sedikit pun? Ya, artinya kalau kita yang ngatur kita bakalan menang. Kita tidak akan kalah dalam perang Uhud. Ini dalam kisah perang Uhud. Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah semua keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam surat Al-Fatah, yadhunna billahi dhanna saw. Mereka berprasangka, orang munafik berprasangka pada buruk dengan berprasangka kepada Allah dengan persangkaan yang buruk, ya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tatkala menyebutkan persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan penjelasan yang sangat panjang yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab Tauhid dengan disingkat, ya. Disingkat tapi sebenarnya itu disampaikan Ibnu Qayyim dengan perkataan yang sangat panjang dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya, tatkala beliau menjelaskan tentang faedah-faedah dari Ghazwat Uhud. Beliau menyebutkan contoh-contoh dari persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak pantas bagi kita untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya agar kita tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwasanya Allah Maha sempurna, ya. Kunci agar tidak berprasangka buruk kepada Allah, maka harus yakin akan Maha sempurna Allah. Akan Maha sempurna Allah, yaitu Allah Maha melihat, Maha mengetahui, ya, Maha mendengar dan lain-lain. Di antaranya yang sangat penting adalah Allah Maha hikmah atau bijak. Dalam Al-Quran Allah banyak mengatakan Wahwal Azizul Hakim. Di antara nama Allah Al-Hakim. Ini nama Allah. Ya, wahwal di sini Al-Hakim, yaitu yang maha bijak, di antaranya maknanya yang maha bijak. Enggak mungkin Allah melakukan suatu, mentakdirkan suatu di alam semesta tanpa perhitungan, tanpa mentakdirkan, tanpa mengetahui tujuan, enggak mungkin, karena Allah Maha Al-Hakim, Allah Maha bijak. Nah, ini kalau kita sudah yakin dengan hal ini, ya, Allah adalah Al-Hakim, maka kita tidak akan berprasangka buruk kepada Allah, karena kita tahu Allah akan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, Allah Maha Adil, Allah Maha bijak. Kita yakin ya sudah, kita tidak akan berprasangka buruk. Kita tahu semuanya Allah sudah lakukan sesuai dengan yang terbaik, yang terbenar. Karena Dia yang Maha mengetahui segalanya, dan Dia yang Maha bijak dalam meletakkan suatu pada tempatnya, dalam memutuskan segala sesuatu. Allah Maha bijak. Allah Maha bijak. Ya, terkadang tatkala terjadi sesuatu kita tidak tahu hikmahnya. Tapi kita yakin Allah Maha bijak. Kenapa? Kita tidak tahu hikmahnya. Padahal Allah mengatakan walillahi hikmatun balighah. Kata Allah Subhanahu wa taala, walillahi hikmatun balighah. Allah memiliki hikmah yang tinggi. Hikmah yang tinggi. Allah memiliki hikmah yang tinggi. Kalau kita tidak tahu, maka kita bukan kemudian jangan berprasangka buruk karena banyak hal yang kita tidak mengerti. Ya, karena ilmu kita enggak sampai kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya sering memberikan logika, misalnya, kita tidak usah susah-susah. Anak kita saja tidak bisa kita jelaskan dengan baik hikmahnya begini. Kenapa? Karena dia tidak paham. Dia tidak paham, otaknya enggak sampai. Contoh seperti saya mau nyunatkan anak saya Abdul Razak, umurnya 4 tahun. Dia tanya, kenapa harus disunat? Kenapa? Saya susah jelasin. Saya bilang ini kotor, ini ada kotoran, ini sunnah. Dia mana mau ngerti? Ya, saya cuma bilang, nanti saya belikan mainan, selesai. Belikan mainan, dia mau disunat, ya. Boleh jelaskan secara ilmiah, masih kecil enggak nyambung. Enggak akan nyambung, ya. Sama, bukankah kita kalau ke dokter, kita pasrah.
Kita ke dokter, dokter periksa. Kemudian dokter kasih resep ini. Tanpa dia jelaskan, kita jalanin. Kenapa? Karena kita tahu dokter dia memang pandai, ini bidangnya, ini pakar dalam hal ini. Kalau dia kasih resep, obat 10 pun kita terima. Dia periksa, sudah dia bilang periksa darah, periksa ronsen, semua, periksa ini, periksa ini, general check up, kita lakukan semuanya. Setelah itu, ini obatnya 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Ini berapa ini, kali ini segini, kamu gini, enggak boleh makan ini. Kita terima enggak? Terima. Terkadang kita enggak perlu dijelaskan. Ya. Mungkin dijelaskan kita paham, terkadang kita enggak paham. Kita jalankan karena kita yakin dokter ini pakar ahli. Oleh karenanya tatkala Allah mentakdirkan banyak hal, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, tolong dihapus. Saya ingin sebutkan bagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seandainya dibaca sungguh sangat indah tapi waktu tidak cukup. Saya ingin sebutkan beberapa perkara-perkara yang Ibnu Qayyim jelaskan itu merupakan bentuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa saja bentuk-bentuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, jilid ketiga, Ibnu Qayyim tatkala membicarakan tentang faedah dari Ghazwatul Uhud, ya, Ibnu Qayyim menyebutkan tentang beberapa model-model berprasangka buruk. Sebenarnya penjelasan Ibnu Qayyim tersebut perlu syarah sendiri. Tapi enggak, karena ini pembahasannya panjang dan sangat panjang sekali. Kenapa? Karena Ibnu Qayyim ketika menjelaskan persangkaan buruk, dia membantah seluruh tawaif ahlul bidah. Kelompok-kelompok bidah dijelaskan. Kelompok bidah ini berprasangka buruk, kelompok ahlul bidah ini berprasangka buruk. Qadariyah, kemudian semua kelompok dia bantah. Ya, subhanallah. Bahkan hululiyah, semua ini bentuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia satu persatu sangat indah, cuma ya ini butuh waktu yang panjang, maka saya tidak mungkin menjelaskan satu persatu. Ya, yang bisa bahasa Arab silakan baca kitab Zadul Ma'ad, kemudian dia akan bisa membaca dengan baik. Dinukil juga oleh dalam kitab Fathul Majid, ya. Sungguh indah penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Namun saya contohkan, disebutkan di antaranya beberapa bentuk, di antaranya misalnya yang pertama, ya, menyangka seperti persangkaan orang-orang munafik, menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kalah. Ya, ini mereka bersangka demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin akan kalah. Atau berprasangka misalnya Islam, ya, akan sirna. Atau berprasangka bahwasanya kesyirikan akan unggul selama-lamanya. Terkadang Allah menjadikan kaum muslimin, ya, dalam kekalahan, dalam penderitaan. Semua ada hikmah, ya. Ada hikmah. Tapi ada suatu saat kaum muslimin akan jaya, ya. Akan suatu saat tauhid akan menang, ya. Jadi maksud saya tidak boleh kita suudzon kepada Allah. Ya, namanya sekarang kita mungkin di masa fitnah, di masa jaya, di masa ujian, ya, tapi tidak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah. Contoh lagi, misalnya menyangka Allah berbuat tanpa tujuan. Dan ini adalah orang-orang Asy'ariyah. Mereka menafikan ta'lil af'alillah. Kata mereka Allah berbuat tanpa tujuan. Allah mau begini terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Gimana kita mengatakan Allah berbuat tanpa tujuan? Ya, enggak mungkin. Allah maha berilmu, Allah mentakdirkan dan Allah melakukan semua pasti dengan tujuan. Enggak mungkin tanpa tujuan. Ini bantahan terhadap Asy'ariyah, bahasanya sudah pernah kita bahas dalam syarah akidah wasithiyah tentang sifat al-hikmah. Saya tidak bisa ulang lagi karena panjang sekali. Tapi ini adalah antara akidahnya Asy'ariyah. Menyangka Allah berbuat tanpa tujuan. Dan ini parah, ya. Kemudian yang kelima, misalnya menyangka Allah tidak akan membangkitkan manusia untuk meminta pertanggungjawaban. Tidak mungkin. Cuma menyangka masa apa ada hari kebangkitan. Kita bilang kalau Anda menyangka tidak ada hari kebangkitan, Anda suudzon kepada Allah. Enggak usah jauh-jauh, kita saja di perusahaan, kalau jadi bos, anak buah kita melakukan kesalahan, kita biarin aja, kita berarti enggak beres. Itu bos enggak beres, anak buah kacau di bawah, dia tidak menghakimi, dia tidak menentukan mana yang salah, mana yang benar. Itu bos bahlul seperti itu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita semuanya, kemudian dibiarkan begitu saja, mau yang zalim membunuh, yang ini yang merampas, kemudian tidak dibangkitkan, tidak minta pertanggungjawaban. Itu berarti suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana suudzonnya orang-orang musyrikin yang mereka menyangka bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan manusia. Ya, contoh misalnya
tatkala dikasih kesusahan maka berprasangka buruk. Ya, menganggap ya kisahan misalnya miskin dan lain-lain, kemudian berkata, kenapa saya diginikan oleh Allah? Kenapa Allah membeginikan saya, ya, membuat saya begini? Ini tidak boleh, ini suudzon. Suudzon kepada Allah. Bukan berarti kalau Allah kasih harta berarti Allah memuliakan. Kalau harta adalah ukuran kemuliaan, maka orang kafir semua mulia. Fir'aun dulu mulia, ya. Namrud dulu mulia, menguasai dunia, ya. Tidak ukuran harta, ya. Artis-artis para tukang maksiat kemudian mulia, enggak. Anda tatkala dikasih kesusahan bukan berarti Allah Allah tidak, kenapa saya diginikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak boleh. Ya. Atau misalnya di antara prasangka buruk menghadapi pandemi misalnya, kemudian berkata, kenapa Allah bikin wabah, ya? Kenapa Allah kirim wabah misalnya? Ini bentuk suudzon kepada Allah, ya. Seharusnya tidak begini misalnya, seharusnya tidak begini. Ini semua bentuk suudzon, ya. Kenapa Allah ciptakan iblis? Seharusnya enggak perlu pakai iblis. Loh, ente siapa ente? Itu suudzon kepada Allah. Seakan-akan Allah menciptakan iblis berarti Allah tidak ngerti. Seakan-akan Allah tidak ngerti sisi yang baik, kemudian engkau makhluk Allah tahu sisi yang baik, yang harusnya dilakukan harusnya begini-begini. Ini bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak Ibnu Qayyim sebutkan, subhanallah, kalau kita membaca satu persatu. Contohnya lagi misalnya menyangka Allah tidak akan membalas kebaikan orang yang baik di dunia, apalagi di akhirat. Jadi di antara bentuk suudzon kepada Allah, kita menyangka kalau kita berbuat baik hanya dibalas di akhirat. Ini suudzon. Ya. Innallaha la yudhi ajral muhsin. Allah tidak akan menyanjungkan perbuatan baik. Allah sebutkan dalam contoh, Allah tolong Nabi ini, Nabi Yusuf. Mereka berbuat baik. Allah tolong mereka di dunia sebelum di akhirat. Maka kalau kita berbuat baik, kita berharap pahala di akhirat. Tapi kita yakin bahwasanya kita orang buat baik, Allah akan bantu kita di dunia. Dengan cara latif, dengan cara yang lembut, Allah bawakan kebaikan kepada kita tanpa kita sadari. Ya. Karena itu masalah iman. Kalau semua berbuat baik kemudian dibuka lebar-lebar, ya itu semua orang akan mudah beriman. Tapi masalah ini adalah masalah yang gaib. Tapi kita bisa merasakan bahwasanya kalau kita berbuat baik, Allah balas dengan kebaikan cepat atau lambat, terkadang berlipat-lipat. Ya. Jadi kalau orang menyangka dia berbuat baik hanya dibalas di akhirat, di dunia tidak, itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya misalnya, ya, menyangka Allah akan menolak amal solehnya tanpa sebab. Ini juga berprasangka, aduh, saya tidak diterima oleh Allah. Ya, ini enggak benar. Ya, kita sudah beramal soleh, kita berusaha, kita tidak memastikan kita pasti diterima, tapi kita husnudzon. Ya, mudah-mudahan Allah terima. Saya enggak yakin. Tapi kalau menyangka Allah pasti tolak amal saya, enggak boleh. Kecuali kalau kita riya, ya mungkin kita bilang ya Allah tolak. Tapi kita berusaha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani luar kemampuan seseorang. Orang sudah berusaha, masa Allah tolak, ya. Sudah beramal ini, sudah beramal sini, ya. Kemudian Allah tolak dan Allah tidak terima amal seseorang, ya. Misalnya juga ke-10, prasangka Allah tidak menerima taubat orang yang bersungguh-sungguh. Jangan berprasangka buruk, ya. Allah gimana? Saya sudah melakukan apa Allah terima taubat saya? Kayaknya enggak. Itu prasangka buruk. Itu dari setan. Membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "La taqnatu min rahmatillah." Jangan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita untuk putus asa kemudian kita prasangka buruk bahwasanya Allah tidak akan terima taubat kita. Ini bentuk berprasangka buruk kepada Allah. Kita tidak memastikan tapi kita husnudzan. Tapi memastikan tidak bakalan diterima itu suudzon. Tidak bakalan diterima suudzon, enggak boleh. Ya. Kemudian di antaranya misalnya ya 11 ya. Ini berkaitan dengan akidah. Habis azan kita lanjutkan sebentar lagi. Di antara bentuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya menyatakan bahwa ayat-ayat sifat dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis sifat yang begitu banyak zahirnya adalah kufur, syirik, tasbih, ya, sebagaimana perkataan para penolak sifat. Ayat sifat begitu banyak, Allah bilang Allah punya wajah, Allah punya tangan, ya, kemudian Allah
mencintai. Begitu banyak ayat sifat, kata mereka ini zahirnya kufur, tidak boleh kita beriman, harus takwil. Subhanallah. Ini suudzon sama Allah. Maka Allah ingin menyesatkan hamba-hambanya dengan membawa kata-kata yang zahirnya kufur dalam Al-Quran dan Rasul dalam hadis-hadis Nabi. Apakah Allah tidak bisa mengungkapkan dengan pengungkapan yang baik yang orang paham dengan mudah? Kenapa ungkapannya harus dengan kekufuran? Dan itu disampaikan oleh sebagian mereka. Ini ayat-ayat zahirnya syirik. Subhanallah. Ada sebagian mereka bahkan mengatakan ayat-ayat syirik, ayat-ayat kufur. Mereka mengatakan demikian. Tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah tidak mampu mengungkapkan dengan yang terbaik? Ya. Kenapa Allah tidak bilang sekali aja jangan apa yang saya sampaikan harus ditakwil? Apakah kita menyangka Allah bikin teka-teki bagaimana cara mentakwil sehingga orang harus bertanya, oh maksudnya begini, maksudnya begini. Allah bikin Al-Qur'an seakan-akan kita teka-teki untuk berusaha mentakwil. Ini enggak benar, ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 12 ya, misalnya di antara bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah membutuhkan anak ya, Allah ya membutuhkan anak ya atau partner dan lain-lain. Ini juga bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. 13 berprasangka bahwasanya Allah tidak tahu yang detail. Ini berprasangka buruk. Sebagaimana perkataan orang-orang falasifa, mereka mengatakan Allah hanya tahu secara global, tidak secara detail. Dan ini terkadang juga menimpa kita ya. Kita seakan-akan Allah tidak tahu yang terjadi dilakukan oleh si kafir fulan, si munafik. Allah tahu semuanya. Terus kita bilang kenapa Allah biarkan? Sekarang ini bentuk suudzon. Kita protes, harusnya begini. Seakan kita mau ngajari Allah. Ya Allah harusnya begini, harusnya begini. Subhanallah. Apakah engkau lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah tahu semua, jangankan mereka. Allah tahu, wa ma tasqutu min waraqatin la ya'lamuha. Tidak ada satu daun jatuh pun Allah tahu. Semua yang mereka lakukan terjadi di alam semesta sekarang. Sekarang wabah di mana-mana, ini melakukan ini, sikap semua orang Allah tahu. Tidak ada yang luput. Kita, sikap kita terhadap wabah Allah tahu. Keseharian kita Allah tahu, ya. Maka kalau kita menyangka Allah tidak tahu, Allah tidak bersikap bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak apa namanya? Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebutkan. Cuma saya ingin tutup pengajian kita dengan sebuah kisah disebutkan oleh dalam kitab Tarikh Baghdad. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad menyebutkan kisah dalam biografi kalau tidak salah Ubaidillah bin Al-Hasan bin Al-Husain Al-Ambari, salah seorang qadhi dari Basrah. Jadi dia bercerita bahwasanya dia punya budak, seorang wanita. Budak tersebut cantik ya. Dan dia mu'jab biha, dia senang dengan budak tersebut. Sepertinya dia baru beli budak tersebut, kemudian budak tersebut tidur sama dia. Di malam hari dia terjaga. Kemudian dia cari budaknya, enggak ada. Waktu budaknya enggak ada di samping dia, di tengah malam dia bilang, "Syarra, ini ada keburukan. Ini budak kemana ini?" Ya dalam hati dia langsung suudzon, ini budak kemana? Maka dia cari ke rumahnya, ternyata di pojok si budak wanita lagi sholat malam. Kemudian dia berdoa dalam doanya. Dia berkata, Allahumma bihubbika li ighfirli. Perhatikan doanya, dia mengatakan, ya Allah, karena cintamu kepadaku, bukan karena aku mencintaimu. Karena cintamu kepadaku ya Allah, maka ampunilah aku. Karena cintamu kepadaku, maka ampunilah aku. Maka setelah sholat, qadhi ini orang alim, dia tegur, kata dia, ya jariyah, wahai budak wanitaku, jangan katakan demikian, tapi katakanlah, jangan kau katakan karena cintamu ya Allah kepadaku, ampunilah aku. Tapi ucapkanlah karena cintaku kepada engkau ya Allah, ampunilah aku. Kemudian budak wanita ini yang kemudian dia mengatakan, kata dia, ya qadhi ya Allah mencintaiku. Buktinya, kata dia, Allah mengeluarkan aku dari kesyirikan menuju Islam. Bagaimana Allah tidak cinta kepada aku? Lihat, husnudzon kepada Allah luar biasa. Husnudzon, ya. Allah cinta kepadaku, buktinya Allah keluarkan aku dari syirik kepada Islam. Dan Allah cinta kepadaku, buktinya Allah bikin kau tidur, Allah bikin saya bangun salat malam. Kalau saya bisa bangun malam, kenapa? Berarti Allah cinta sama saya. Ya. Kemudian subhanallah. Ini doa seperti ini memang dipersilahkan oleh para ulama, mengatakan boleh memang tidak boleh. Tapi intinya saya ingin sampaikan, wanita ini, budak ini husnudzon kepada Allah. Ya. Kita tidak bisa memastikan Allah cinta kepada kita, ya, tapi tanda-tanda banyak. Misalnya seorang diberi taufik oleh Allah berbakti kepada orang tuanya, banyak orang pelit sama orang tuanya, ternyata berbakti sama orang tuanya. Berarti kan ini Allah sayang sama dia. Nabi mengatakan, "Manjurillahu bi khairin yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah buat dia senang dengan agama, faqih dalam agama. Allah buat dia cinta dengan belajar agama. Kemudian ini berarti tanda Allah cinta sama dia. Ada orang yang tiap hari, masya Allah,
sisihkan gajinya sekian persen, kemudian dia sedekah, yang lain pelit. Ini berarti tanda Allah cinta sama dia. Dia boleh husnudzon. Dia boleh merasakan Allah cinta kepada dia, nggak ada masalah. Cuma kalau memastikan memang ini perkara lain, banyak ulama mengatakan tidak boleh, sebenarnya mengatakan boleh. Tapi budak ini merasakan dia dicintai oleh Allah Subhanahu dengan husnudzon kepada Allah. Dan dia berkata dalam doanya, ya Allah, karena kau cinta kepadaku, dia bertawassul dengan sifat Allah. Ya, sifat cinta Allah kepada hambanya. Ya Allah, karena kau cinta kepadaku, ya, dengan kau cinta kepadaku, ampunilah aku. Akhirnya waktu sang majikan menegur, katakanlah begini dan begini, katakanlah karena aku mencintaimu. Kata dia, tidak ya majikanku, sungguhnya Allah mencintaiku karena Allah telah membangunkan aku di malam hari salat malam sementara engkau dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang alim ini, qadhi ini berkata, anta hur li wajhillah, anti hur li wajhillah. Maka dia pun, wahai budak, kau saya bebaskan karena Allah. Subhanallah, waktu dibebaskan dia berkata, ya, wahai tuanku, kau telah menghilangkan aku dari 2 pahala menjadi 1 pahala, ya, karena di antara disebutkan oleh Nabi 2 pahala kalau seorang budak yang dia taat kepada Allah kemudian menjalankan tugasnya dengan baik kepada majikan dapat 2 pahala. Pahala dari Allah sebagai budak yang taat dan pahala sebagai budak yang taat kepada majikannya. Ya, intinya budak wanita yang salehah. Dan di antara yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, berprasangka buruk kepada Allah tatkala seorang meninggalkan sesuatu, dia menyangka Allah tidak akan menggantinya dengan lebih baik. Nabi SAW berkata, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairun minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan lebih baik. Harus yakin, kalau enggak yakin repot. Seorang meninggalkan perbuatan buruk, tapi ingat harus karena Allah. Harus karena Allah. Misalnya dia meninggalkan perbuatan riba, bukan karena omongan orang, bukan karena enggak enak sama komunitas, bukan karena teman-teman sudah hijrah saya belum, tidak, dia meninggalkan karena Allah. Man taraka syai'an lillah, harus karena Allah. Setelah itu dia harus husnudzon, yakin. Dia kalau dia menyangka Allah tidak ganti yang lebih baik, berarti dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia suudzon, dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Falyadhun 'abdi ma syaa. Hendaknya hambaku berprasangka kepadaku yang dia sukai. In dhanna khairan falahu. Kalau dia berprasangka baik, bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku, bagi dia keburukan. Kalau seorang berusaha berprasangka baik kepada Allah, namun ingat persangkaan baik tersebut disertai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh buruk seorang kemudian dia bermaksiat dan dia menyangka dia masuk surga, itu namanya persangkaan buruk kepada Allah. Berarti Allah tidak hakim, Allah tidak bijak. Bagaimana Allah membiarkan tukang pelaku maksiat dimasukkan dalam apa? Surga. Ya, ini namanya persangkaan buruk, persangkaan tidak pada tempatnya. Tapi demikian saja kajian kita para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan besok tentang tafsir surat Yusuf yang ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.